Oh, ini NIM 12S2201. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu studi kasus yang ke-6, T06, rekursi. Di sini saya akan membacakan studi kasusnya. D. Kasur rusak deskripsi. Pak Dengklot mendapat kesempatan untuk mengajari bebek-bebeknya di taman kanak-kanak. Ia mengajarkan membaca dan menulis alfabet. Pak Deklek sebagai sang guru yang menyukai tantangan merasa bosan dengan lagu ABC standar. Ia lalu memperkenalkan konsep palindrom dalam mengajar alfabet. Kali ini, Pak Dengklek hanya akan menggunakan alfabet huruf berupa huruf kecil A sampai Z. Palindrom adalah sebuah kata yang terbaca sama baik dari depan maupun belakang. Salah satu cara untuk mengecek apakah sebuah kata adalah palindrom adalah dengan mengecek kesamaan huruf terdepan dan terbelakang. Kemudian, huruf terdepan dan terbelakang tersebut dibuang, sehingga kata tersebut menjadi lebih pendek. Proses ini diulangi sampai tidak ada huruf yang bersisa di kata tersebut. Jika pada suatu saat huruf terdepan dan terbelakang berbeda, maka kata tersebut bukan palindrom. Sebagai contoh, misalkan kita mengecek kata kodok. K, K, O, D, O, K, O, D, O, D. Huruf terdepan dan huruf terbelakang sama buang. D, O, D, O, huruf terdepan dan huruf terbelakang sama buang. D, huruf terdepan dan huruf terbelakang sama buang. Habis. Maka kodok adalah kata palindrom. Contoh lainnya adalah kata kodek. K, O, D, E, K, huruf terdepan dan huruf terbelakang sama buang. O, D, O, D, E. Huruf terdepan dan huruf terbelakang berbeda, maka kodek bukanlah kata palindrom. Ucil salah satu bebek Pak Deklek mengalami kesulitan dan meminta bantuan Anda untuk menemukan palindrom, tidak hanya sebuah kata S. Sesuai dengan cara di atas, ia memiliki permintaan tambahan. Program Anda harus menggunakan rekursi. Format masukan, sebuah baris berisi sebuah string S. Format keluaran, sebuah baris berisi ya apabila S palindrom atau bukan jika bukan. Contoh masukan 1 kodok, contoh keluaran 2 1 ya, contoh masukan 2 kodek, dan contoh keluaran 2 bukan. Batasan. String S terdiri atas karakter A sampai Z. String S terdiri atas 1 sampai dengan 100 kata inklusif. Petunjuk yang pertama. Sebuah string disebut palindrom jika karakter pertama sama dengan karakter terakhir. Dan substring mulai dari karakter kedua hingga kedua dari akhir adalah palindrom. Petunjuk kedua. Di bawah ini adalah contoh postcode. Fungsi tersebut menghasilkan nilai boolean. Diasumsikan karakter pertama string berada di indeks 1. Gunakan fungsi string untuk menghasilkan panjang string dan substring yang dipelajari pada chapter 11. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan main kami atau logaritma yang kami buat. Di sini kami memanggil dua fungsi, yaitu fungsi strings, dan substrings. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan fungsi main main yang telah kami buat. Yang Yang pertama, kami memasukkan kata atau mendeklar variabel kata dengan tipe data string. Kenapa kami memilih kata? Karena pada tugas yang akan dimasukkan ke logaritma berupa kata. Lalu kami input kata dan output kata dengan tipe data string. Nah, berikutnya penjelasan di function. Yang pertama itu yaitu function. Nah, sekarang kita akan masuk ke function strings atau string kata. Di sini function string yang kami nama functionnya adalah strings. Nah, di sini parametersnya kami buat string kata dengan tipe data string. Kenapa string? Karena kata yang akan kami masukkan atau yang telah kami declare itu berupa huruf, bukan berupa angka ataupun jumlah. Maka termasuk ke dalam tipe data string. Di sini yang akan kami yang dilakukan dengan panggilan balik itu di return variabelnya itu kami isi dengan output. Berikutnya
Berikutnya kami mendeklarasikan integer s, n, di mana s adalah panjang hurufnya dan n adalah indeksnya. S itu panjang huruf, contohnya itu contoh dari S atau panjang huruf yang kami maksud adalah contohnya kodok. Kodok kan ada 5 huruf. K, O, D, O, K. Nah, yang 5 itu jumlahnya menjadi 5 atau panjangnya 5, itulah S. Dan N itu adalah indeks. Indeks itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 indeksnya. Lalu kami mendeklarasikan di sini kami declare lagi output dengan tipe data string. Di sini kami assign S dengan expression len atau kata. Lalu di sini kami assign S sama dengan S dikurang 1, N dan assign N sama dengan 0. Kenapa N sama dengan 0? Karena indeksnya itu dimulai dari 0. Contohnya di kodok tadi kan, kodok mulai dari huruf K. Maka indeks yang pertama itu K. Di K itu 0, di O-nya 1, di D-nya 2, di O-nya yang kedua itu ada 3, dan K yang terakhir itu 4. Itu indeks keempat. Nah, di sini kami menggunakan perulangan atau if. Teman saya akan menjelaskan. Yaitu kami masukkan char untuk memisahkan karakter yang sudah diinputkan di melalui variabel string, yaitu char kata dalam kurung kata atau s sama dengan char kata sama dengan 0. Di sini char dibuat untuk mengambil di sini char di sini char dibuat untuk mengambil masing-masing karakter dari huruf ke s, yaitu di true-nya output sama dengan substring kata n dan di false-nya output sama dengan no. Nah, berikutnya kami juga akan menjelaskan apa itu length. Length itu banyaknya huruf dari parameter yang dibuat. Jadi, length ini X sama dengan len atau kata itu karena len itu merupakan panjang dari huruf atau kata yang akan kita masukkan ke fungsi kita. Nah, di sini kami juga membuat fungsi yang kedua berupa substring. Fungsi yang kedua itu kami buat substring dengan function namanya substrings, dan kami panggil dengan parameter kami add string kata dan integer n dengan tipe data string. Dan di sini kami juga mengisi return variable-nya itu dengan sub output. Selanjutnya, kami mendefinisikan substring karakter kedua dari fungsi. Fungsi kedua substrings ini adalah karakter kedua dari palindrom. Parameter kata ditambah variabel kata tipe string yang akan diaplikasikan ke programnya. Integer n yang di sini, integer n variabel n yang didefinisikan di parameter yang punya indeks dari awal, yaitu n sama dengan 0 dengan tipe integer. Menyatakan dan menetapkan tipe ritmenya yang mempunyai nilai untuk dibalikkan, tapi dengan tipe data string. Variabel yang dibalikkan itu sub output. Variabel yang dibalikkan sub output. Inilah dia variabel yang dibalikkan nanti, yaitu sub output. Lalu di sini setelah kita mengisi variabel yang diberikan itu, mohon maaf ada kesalahan. Setelah kami mengisi variabel yang dibalikkan itu sub output dengan tipe data string, lalu kami mengintegerkan variabel s. Integer variabel s itu menyatakan jumlah atau ukuran ataupun alamat. Jumlah atau ukuran ataupun alamat contoh tadi kodok ada 5 huruf, size-nya 5, atau bisa disebut juga panjang dari kata tersebut 5 dengan tipe integer karena punya nilai. S ini kan kita sebut panjang, S itu punya nilai, jadi kita mendeklarasikannya dengan tipe integer. Nah, selanjutnya itu variabel S itu tergantung
kata yang dimasukkan, di mana si len menyatakan banyak si variabel string s. Di sini len fungsi, yaitu kan s sama dengan kami assign kan s sama dengan len kata. Maka fungsi si len di sini itu jadi selain itu menghitung jumlah karakter untuk mengembalikan nilai yang telah di-assign. Variabel contoh panjangnya itu kan 5. Saat diekspresikan S-nya, variabel dikembalikan nilainya. Nilai dari 0 menggunakan len. Jadi itulah fungsi len. Lalu kami assign variabel S. Pada S ini panjangnya 5. Kita gunakan sistem sama seperti faktorial. Di sini kan kami assign itu S sama dengan S dikurang 1. Maka kami ambil dulu contoh yang kembali tadi yaitu si kodok. Kodok itu kan panjangnya 5. Berarti di sini kalau kita menggunakan S sama dengan S dikurang 1 berarti 5 dikurang 1. Lalu 5 dikurang pertama itu 5 dikurang 0, 5 dikurang 1, 5 dikurang 2, 5 dikurang 1, 4. 4. Mohon maaf saya melakukan kesalahan dalam penjelasan tentang si S sama dengan S dikurang 1 itu, yaitu S ada panjangnya. Contohnya tadi kodok kan 5 huruf, panjangnya itu 5. Maka yang pertama itu 5 dikurang 0. Itu untuk indeks pertama. Lalu 5 dikurang 1 indeks kedua. 5 dikurang 2 untuk indeks ketiga. Dan 5 dikurang 3 untuk indeks keempat sampai seterusnya sampai di indeks terakhir. Maka si fungsi akan memanggil dirinya sendiri hingga indeks ke 0, maka dia sudah sampai di case base lalu berhenti. Lalu di sini kami juga mengassign output. Di sini kami mengassign output dengan variabel sub output dan expression-nya kami isi dengan tanda petik 2 yang artinya didefinisikan ekspresinya kosong. Lalu di sini kami menggunakan if sama seperti yang tadi. Namun kami memilih menggunakan 2 function di sini. Yang pertama function string s sama substring s. Karena dalam function itu tidak boleh terlalu panjang, maka kami menggunakan 2. Di sini kami akan melakukan seperti yang pertama tadi. Char kata s dikurang n sama dengan char kata n. Artinya char kata yang dimasukkan panjangnya si kata itu atau s dikurang si indeksnya sama dengan kata indeks. Jika dia true, maka s dikurang n sama dengan n. Jika true, dia akan mengeluarkan sub output sama dengan yes. Dan jika dia di false, maka dia akan mengeluarkan s dikurang n sama dengan n ditambah 1. Kalau di true-nya kami mengassign output sama dengan tanda petik S, yes, dan di false-nya N sama dengan N tambah 1. Dan mengassign lagi sub outputnya sama dengan substring kata N. Dan char atau kata S dikurang N sama dengan char kata N. Di false-nya itu sub output sama dengan no. Nah, di sini fungsi yang akan dikembalikan itu yaitu return string sub output. Di sini kami akan menjelaskan juga kenapa alasan kami menggunakan 2 fungsi. Kenapa alasan kami menggunakan 2 fungsi? Dalam fungsi tidak bisa panjang. Tidak bisa hanya panjang saja, maka kalian membuat 2 fungsi dengan alternatif yang berbeda. Tapi yaitu fungsi string dan substring. Tapi hasil sama rekursif ini akan memanggil dirinya dari si output. Return string output. Fungsi yang telah kita definisikan akan dipanggil untuk menghasilkan keluaran yaitu kata. Untuk mengetahui bahwa
logaritma atau solusi dari studi kasus T06 ini sudah benar, kami akan mengerankannya. Nah, di sini kami akan menerankannya. Jika fungsi kami ini benar, kan kita menggunakan rekursi. Jadi rekursi itu merupakan kata yang sama, huruf atau variabel huruf yang sama itu dibuang. Contohnya pada kata kodok. Kodok kan jika dia dilakukan pengulangan atau keterbalikan kayak gitu dibaca dari belakang juga kodok akan tetap jadi kodok. Maka ini jika fungsi kami ini, jika logaritma kami atau solusi yang kami buat ini benar, maka akan menghasilkan kata ya. Yes. Lalu jika kami memasukkan kata atau kata yang tidak bisa dikembalikan dengan sama atau dibaca dari belakangnya tetap sama, maka dia akan salah. Contohnya kami masukkan kodek. No, dia akan menghasilkan output no. Kami juga akan mengulanginya. Kita coba di kasur rusak. Nah, kasur rusak kan jika dibaca dari sini juga kasur rusak, maka dia akan menghasilkan yes. Setelah itu hasil run ini menunjukkan bahwa fungsi yang telah kami buat ini atau logaritma yang telah kami buat ini berjalan dan menjadi solusi dari studi kasus T06. Di sini kami juga akan menunjukkan hasil submitan kami sebagai bukti bahwa kami telah mendapat dari mana? Nah, di sini saya dan Versaya telah mengumpulkannya terlebih dahulu di Telex. Maka kami mencari nama kami. Terlebih dahulu mana namamu? Untuk mengetahui nilai kami di Telex itu dengan atas nama Versaya, Leonita Mara, ini telah menghasilkan nilai 100. Lalu berikutnya share screen itu terlebih dahulu. Kita mana gitu? Mana kita? Ini ya. Ini deh. Bermuskop. Submission Telex. Tadi gue bilang ya. Kalau dengan crown awal. Udahlah. Berhenti gitu. Berapa dulu? Stop. Kami juga telah mensubmitnya pada kitab. Di kitab kami juga memperoleh nilai pada kitab kami juga memperoleh poin 100. Itu menunjukkan bahwa solusi atau penyelesaian yang telah dari studi kasus T0 ini telah kami lakukan dengan benar. Oleh sebab itu, demikianlah penjelasan atau presentasi dari studi kasus T06 yang dapat
kami sampaikan. Kami dari PR 24 pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.